Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Sebuah garpu tala mengeluarkan bunyi dengan frekuensi 1360 Hz. Bunyi tersebut merambat melalui kolom udara pada tabung yang diisi air. Jika kecepatan bunyi di udara 340 meter per sekon, tentukan panjang kolom udara pada tabung agar terjadi resonansi kedua. Nah, coba kalau soal ini kita gambar ya. Nah, ini gambarnya nggak usah bagus-bagus ya. Misalkan di sini kita punya sebuah tabung, ya, tabung ini kita isi air, ya Dek ya, ini airnya. Maka di sini ada udara, ya, udara di dalam tabung, ya. Panjang kolom udaranya kita misalkan aja ini sama dengan L. Nah, jadi tugas kita di sini adalah menghitung L, ya kan? Supaya apa? Supaya terjadi resonansi kedua. Jadi ceritanya di atas tabung ini ada sebuah garpu tala yang digetarkan sehingga mengeluarkan bunyi dengan frekuensi berapa? 1360 Hz. Nah, sehingga terjadi resonansi di sini. Jadi udara di dalam tabung ini ikut bergetar, makanya disebut resonansi. Ya, resonansi kedua. Sehingga menghasilkan frekuensi yang sama dengan frekuensi yang dihasilkan oleh garpu tala, yaitu 1360 Hz, ya. Nah, kalau adik-adik melihat gambar semacam ini, tentu saja mengingatkan kita dengan yang namanya apa? Pipa organa tertutup. Salah satu lubangnya di sini tertutup oleh permukaan air, ya. Sehingga nanti cara yang kita gunakan, rumus yang kita gunakan, ya sama seperti ketika adik-adik menyelesaikan soal-soal berkaitan dengan pipa organa tertutup, ya. Tetap kita menggunakan rumus dasar saja, ini jauh lebih mudah, yaitu lambda sama dengan V dibagi dengan F. Ya, selanjutnya nanti kita selesaikan dengan metode gambar. Nah, kita ke sini dulu ya. Lambda itu adalah panjang gelombang, satuannya meter, ya kan? V itu adalah cepat rambat bunyi di udara, 340 meter per sekon. Kemudian kalau F ini adalah frekuensi, ini sudah jelas ya, frekuensinya 1360 Hz. Langkah selanjutnya adalah kita gambar bentuk gelombangnya, ya. Resonansi kedua. Kalau resonansi yang pertama, bentuk gelombangnya kira-kira semacam ini. Nah, ini sudah sering kita bahas ya. Ini seperempat lambda, ya Dek ya. Jadi kalau resonansi pertama itu berarti mengeluarkan frekuensi nada dasar, simbolnya adalah F0. Lalu kalau resonansi kedua berarti nanti menghasilkan frekuensi nada atas pertama. Bentuk gelombangnya kira-kira semacam ini. Nah, ya. Jadi kalau satu bulatan ini setengah lambda. Ya, kalau satu bulatan setengah lambda. Kalau setengah bulatan ya berarti seperempat lambda. Berarti setengah lambda ditambah seperempat lambda sama dengan 3/4 lambda. Ini juga sudah sering ya kita bahas di video-video sebelumnya. Lah mungkin bagi adik-adik yang belum menyaksikan video sebelumnya, silakan dicek di playlist. Ya, link playlist ada di deskripsi dan nanti muncul di bagian akhir dari video kita kali ini. Oke. Nah, dari gambar ini kita tahu bahwa L, ya Dek ya, itu sama dengan 3/4 lambda. Nah, maka langkah selanjutnya adalah tinggal kita hitung lambdanya itu berapa, kan begitu. Rumus yang kita gunakan ya yang ini, lambda sama dengan V per F. Ya, kita kerjakan di sini ya. Jadi lambda langsung ya Dek ya, kita masukkan angkanya aja. V-nya 340, kemudian F-nya 1360. Nolnya ini bisa dicoret, ya kan? Kemudian 34 per 136. 136 kalau kita bagi dengan 34 itu sama dengan 4. Berarti 34 per 136 ya sama dengan 1/4, ya kan? 1/4 apa? Ini 1/4 meter. Oke. Lah nilai ini, ya Dek ya. Nilai ini adik-adik masukkan kembali ke sini. Nah, lambdanya diganti 1/4, ya. Jadi 3/4, berarti ini L ya sama dengan 3/4 kali 1/4. Sama dengan berapa? Sama dengan 3/16, ya. 3/16 itu kalau kita hitung, kita jadikan desimal ya. Ini kita pakai kalkulator aja. Sama dengan 0,1875, 0,1875 meter, ya. Kalau kita jadikan sentimeter berarti kita kali 100 ya, komanya kita pindah ke kanan sebanyak 2 langkah ya. Jadinya nanti 18,75 cm. Lah ini sudah ketemu jawabannya.
Jadi kalau ditanya berapa panjang kolom udara pada tabung supaya terjadi resonansi kedua, berarti panjangnya 18,75 cm atau kalau dalam meter ya 0,1875 meter. Gampang ya. Oke, demikian tadi adalah pembahasan untuk soal kita kali ini. Jika ada kesulitan, ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Kemudian untuk pembahasan soal yang lain, silakan dicek di playlist. Ya, Dek ya. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga selesai. Sampai ketemu di video pembahasan soal berikutnya.